Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu wa sadaqa rasul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah Kampung Taqwa Asten rahimahullah dan teman-teman yang mendengar serta melihat siaran ini, mari kita lanjutkan lagi masih di surat Al-Ahzab. Kemarin kita sudah sampaikan kesudahan orang-orang yang berkhianat kepada Rasulullah SAW, yaitu Bani Quraisyah. Bagaimana Rasulullah mengepung mereka dan mendapatkan kemenangan yang gilang gemilang karena mendapatkan satu hikmah bahwa orang-orang yang berkhianat dari kaum Yahudi ini adalah orang-orang yang layak untuk ditebas lehernya, yaitu orang-orang yang berperang kepada Rasul dan memang layak dimusnahkan dan diwariskanlah segala harta benda mereka termasuk istri dan anak-anak mereka kepada kaum muslimin. Tidak cuma barang yang ada di dalam rumah, juga isi-isinya rumahnya, tanahnya, mungkin ladang-ladangnya dikuasai kaum muslimin. Jadi kaum muslimin banyak mendapatkan harta pada saat itu, dan tidak terjadi peperangan juga karena mereka juga menyerah setelah dikepung berhari-hari, kurang lebih 25 hari, dan mereka menerima keputusan dari Sa'ad bin Mu'az yang merupakan sekutunya dalam sebelum Nabi datang. Tapi keputusan Sa'ad berbeda dengan yang mereka harapkan, seperti keputusannya Abdullah bin Ubay yang menolong orang-orang Yahudi Bani Quraisyah. Apa yang dilakukan Sa'ad diamini oleh Rasulullah SAW, bahkan menyatakan bahwa ini adalah keputusan dari langit. Jadi berakhirlah kisah Bani Quraisyah tentang pengkhianatan yang harus dibalas dengan cara yang tegas. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-28 surat Al-Ahzab. Ayat yang ke-28. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wahai para nabi, wahai nabi, katakanlah kepada azwajika, kepada istri-istrimu, jika mereka menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah aku berikan kepada engkau mut'ah atau pemberian dalam
kasus perceraian ya. Dan ku ceraikan engkau semua dengan perceraian yang baik. Ini teman-teman sekalian memandang salah satu kehidupan yang luar biasa yang tidak pernah ada lagi di dunia, yaitu kehidupan Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, istri-istri. Kita tahu bahwa Nabi dan istrinya adalah manusia ya. Jadi mereka adalah manusia, bukan jin, bukan malaikat. Kalau yang namanya manusia pasti punya sifat manusia ya. Jangan dianggap mereka adalah orang-orang yang supernatural ya, atau di luar kebiasaan. Enggak, mereka pun manusia. Allah memberi hikmah tersendiri ketika mengirimkan Nabi adalah manusia, Rasul adalah manusia. Jadi jangan sampai terfikir oleh kita bahwa Nabi dan keluarganya itu mengawang-awang gitu, seolah-olah kita kekagumannya terlalu tinggi dan menyatakan bahwa itu mah Nabi, itu mah istri Nabi, kita nggak bisa kayak gitu. Ini sering disampaikan oleh masyarakat ya. Ya, ketika kemarin misalnya ayat tentang jilbab, kasus tentang jilbab, wah itu mah di zaman Nabi, kita mah nggak bisa begitu. Bukan, mereka itu adalah manusia ya. Kalau Nabi dan keluarganya dikirim dari malaikat, bagaimana manusia bisa meniru malaikat ya. Makanya yang dikirim adalah manusia, ar-rijal, laki-laki bagi Nabi. Kemudian istrinya adalah manusia ya. Mereka punya sifat-sifat yang sama dengan manusia, cuma spesial. Artinya spesial adalah ya, mereka ini mendapatkan kehidupan yang luar biasa, tinggi, dan mestinya tidak terpengaruh oleh sedotan dunia, tarikan dunia. Kita tahu bahwa ketika kemenangan Nabi ya, di perang Ahzab ini ya, antara Quraisy dengan Ghatafan serta Bani Quraisyah ini menimbulkan banyak harta ya, di kalangan kaum muslimin pada saat itu, dan Nabi membagi-bagi ya, menimbulkan banyak harta. Dan namanya banyak harta, setiap orang pasti terpengaruh ya, termasuk istri Nabi ya. Istri Nabi pada saat itu 9 orang ya, 5 diantaranya dari Quraisy, sisanya di luar Quraisy ya. Yang Quraisy itu udah Aisyah, Hafsah ya, Ummu Salamah, sisanya itu Juwairiyah dan sebagainya, itu adalah di luar Quraisy. Itu manusia. Kita tahu bahwa Nabi memperistri mereka, setiap istri itu ada hikmah-hikmahnya ya. Ada hikmah memperistri mereka ya. Ada yang diperistri ketika dia jadi budak tawanan ya, ada yang ketika dia janda ya, kehilangan suaminya yang gugur di medan juang ya, banyak hikmahnya. Nah, ketika suasana begitu banyak harta ya, timbul sifat kemanusiaan mereka, dan wajar itu. Cuma Nabi juga sedih pada saat itu. Kenapa sedih? Karena istrinya menuntut nafkah. Nah, ini ceritanya. Jadi jangan salah ya, istri itu tetap boleh menuntut nafkah, asal jangan berlebihan. Kita kan begitu ya, ada uang abang sayang, ya nggak ada uang abang tendang gitu. Jangan yang kayak gitu ya. Istri yang tak berakhlak tuh yang begitu ya. Sama istri Nabi pun manusia ya.
Jadi ceritanya mereka pun menanyakan lah kira-kira kepada Nabi, menanyakan kepada Nabi tentang nafkah mereka gitu. Ya. Saya yakin bahwa istri Nabi ini nggak mau ngomong ya, sebelum kelihatan ada harta yang beredar gitu. Ini kan kelihatan ada harta dari Bani Quraizo yang luar biasa banyak ya, ada kebun, ada rumah, ada tanah-tanah mereka ya, isi barang-barang yang ada di rumah mereka. Mungkin dalam kehidupan, dalam isi hati Ummul Mukminin ini ya, ini sudah disebutkan di ayat 4 sebelumnya ya, bahwa Nabi ya, kemudian istrinya ini adalah Ummul Mukminin, ibu dari kaum mukminin, jadi spesial gitu ya. Karena spesial ini ya, Kang Lukman, apa kabar Kang Lukman? Karena spesial ini ya, kehidupannya mestinya jauh lebih tinggi. Standar apa? Standar akhiratnya ya. Standar akhiratnya itu lebih tinggi, dan itu harus dicontoh oleh sahabat Nabi termasuk kita ya. Bagaimana mereka memperlakukan Nabi, bagaimana mereka menyediakan pelayanan terhadap Nabi, bagaimana mereka berjuang kepada Nabi ya, bersama Nabi, mencurahkan seluruh waktunya, bahkan hadir di tengah-tengah peperangan. Bagaimana mereka berusaha menenangkan Nabi ya, seperti salah satu istri Nabi yang ketika perjanjian Hudaybiyah ya, para sahabat kesel lah dalam hatinya, kenapa sih kita harus ada perjanjian seperti ini, kita kan sudah kuat dan sebagainya. Kemudian salah satu istri Nabi menyatakan, ya udah keluar aja, nggak usah ngomong, panggil tukang cukur untuk tahalul ya. Pada saat itu kan tidak jadi Nabi, tidak jadi haji waktu itu. Potong rambut, tahalul, kemudian panggillah orang untuk memotong kambing, dia memotong kambingnya sendiri. Setelah itu para sahabat melihat Nabi melakukan itu, baru mereka melakukan bersama-sama. Jadi sampai hal seperti itu, mereka juga ikut dalam perjuangan. Nah, kita lihat bagaimana kondisinya pada saat itu ya. Nabi itu ketika ditanyakan oleh istrinya tentang nafkah, artinya istrinya berarti kompak nih kayaknya 9 orang nih ya, menanyakan ya. Kalau menanyakan kan boleh ya, tapi memaksa itu nggak boleh ya. Menanyakan boleh. Nah, di dalam rumah pada saat itu ya, Abu Bakar minta izin untuk masuk, tapi Nabi belum izinkan. Kemudian ada Umar minta izin untuk masuk ya, kira-kira Nabi kelihatan lah mungkin ya, mendung lah wajahnya gitu ya. Kemudian Nabi masuk. Umar meminta untuk masuk, lalu belum diizinkan. Beberapa saat itu baru diizinkan ya. Beberapa saat setelah itu baru diizinkan. Jadi di situ ada Nabi, ada istri Nabi ya, dan ada Umar dan Abu Bakar ya. Kemudian Umar bilang, saya akan membuat Nabi tersenyumlah hari ini, kira-kira begitu. Apa yang dikatakan oleh Umar dalam ruangan dengan beberapa orang ini, ada Abu Bakar, ada siapa? Ada Nabi, ada istri Nabi. Umar bilang, ya, kalau anaknya Zaid itu istrinya Umar, meminta nafkah pada saya
saya akan pukul lehernya, kata Umar gitu. Ketawa Nabi itu. Ketawa Nabi sampai kelihatan gerahamnya. Nah, kalau kelihatan geraham itu berarti tertawanya cukup keras Nabi itu. Gini. Nah. Nggak nyangka mungkin Nabi itu Umar itu mengatakan itu ya, karena perkataan itu sebenarnya perkataan lelucon kan sebenarnya. Kalau dia minta nafkah, saya pukul sekalian. Gitu maksudnya sih gitu. Artinya mengingatkan kepada istri bahwa santai aja kalau masalah nafkah, rezeki udah Allah yang ngatur, kira-kira begitulah. Nabi ketawa waktu itu. Ketika Nabi ketawa, dia ngomong juga gitu. Kebetulan nih istri saya sedang minta nafkah gitu. Ya. Bangkit Umar itu sama Abu Bakar gitu. Abu Bakar deketin Aisyah kan. Kamu meminta sesuatu yang Nabi gak ada gitu. Umar juga gitu kepada Hafsah. Hafsah itu anaknya. Ya. Udah mau dipukul Hafsah itu. Ya. Agak panas suasananya pada saat itu. Kamu benar mau minta gitu. Kira-kira ini kira-kira saya. Kemudian Nabi melarangnya kan gitu. Ya. Karena Abu Bakar dan Umar ini begitu tahu lah yang namanya orang kedua dan ketiga setelah Nabi ini, begitu tahu bagaimana Nabi punya pandangan terhadap dunia ya. Nabi itu orang yang paling suka bersedekah, suka memberi hadiah, ya, suka memberi makan. Walaupun gak punya apa-apa kadang-kadang, sering bisa sampai 1 bulan tidak ada api yang menyala di rumahnya. Ya, jadi Abu Bakar dan Umar sangat tahu betapa Nabi sekaligus mantu ini. Ya. Nabi Muhammad itu Nabi sekaligus mantu dari 2 orang ini. Siapa? Si Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar anaknya namanya Aisyah bin Abu Bakar. Makanya ada lagunya Aisyah, zaman kemarin sebelum pandemi itu lagunya. Yang kedua adalah Hafsah anaknya Umar. Setelah itu turun ayat tentang pilihan, ya, pilihan untuk memilih antara harta dunia ya, atau tetap memilih Allah dan Rasulnya kepada istri Nabi ya. Ini turun ayat ini ya. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah aku berikan mut'ah ya, atau hadiah pemberian penghibur hati ketika pisah ya, dan aku ceraikan engkau dengan cerai yang baik. Kemudian ayat selanjutnya ya, wa in kuntunna turidnal hayata wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad daral akhirata fa innallaha 'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Ya. Jika engkau menghendaki Allah dan Rasulnya dan negeri akhirat, sesungguhnya Allah menjanjikan kepada orang-orang muhsin, wanita muhsin berbuat baik di antara kamu pahala yang besar. Nah, jadi itu adalah jika kamu menghendaki Allah dan Rasulnya dapat pahala yang besar. Jadi ini ayat ini pilihan kepada istri-istri Nabi, mau menghendaki kehidupan dunia
diceraikan dan diberikan hak-haknya ketika bercerai, atau tetap menghendaki Allah dan Rasul? Ya. Ya mungkin sebagian dari istri Nabi juga kepikir, nggak sampai jauh sih, mungkin nggak sampai jauh kayak istri-istrinya raja, istri-istrinya Kisra, istri-istrinya Kaisar gitu ya. Mungkin bergemerlap harta dan sebagainya, enggak, paling nggak mencukupi sajalah gitu. Ya. Nah setelah ayat ini turun, ya, Nabi yang pertama kali, ya, datang kepada Aisyah, dan di hadis itu disebutkan satu-satunya nama istri Nabi adalah Aisyah. Kemudian disampaikan oleh Nabi, wahai Aisyah. Ya, ini spesial ya Nabi ini, apa, Aisyah. Maukah engkau aku berikan sesuatu, aku sampaikan satu urusan, ya, kata Nabi ini kepada Aisyah, yaitu tentang, Aisyah nanya tentang apa ya Rasul? Yaitu tentang pilihan kepada istri-istrinya Nabi setelah terjadi gugatan. Kan gugatan berarti itu kepada Nabi. Jadi jangan mengartikan istri-istri Nabi ini manusia hebat, bukan, mereka juga manusia biasa sama. Ya. Artinya mereka adalah manusia yang ditempa oleh Islam, dan bisa manusia lain berbuat seperti itu, bisa. Ya. Makanya dia manusia. Ya. Nah ini ketemu Aisyah kemudian disampaikan, kamu boleh memilih antara dua, ya, khiyar ya. Istikharah lah, kira-kira begitulah. Antara diceraikan Nabi, diberi hak-haknya setelah bercerai, ya, mendapatkan, mungkin dia menikah dengan orang lain dan mendapatkan kesenangan dunia, atau tetap membeli Allah dan Rasulnya, ridho terhadap pemberian Allah dan Rasulnya. Kata Nabi, nggak usah buru-buru, ngobrol dulu sama orang tuamu lah, gitu. Kata Aisyah apa? Ini menunjukkan kecerdasan Aisyah. Kata Aisyah radhiyallahu an, apakah untuk engkau dan Rasulnya aku harus bermusyawarah dengan Allah, dengan orang tuaku? Tidak. Kata Aisyah, saya memilih engkau dan Rasul, memilih Allah dan Rasul. Nabi senang mendengar ini. Ternyata Aisyah ya sudah mendapat derajat yang tinggi, ya. Karena dia sudah hilang dalam rasanya, dalam perasaannya untuk menikmati dunia, ya. Walaupun namanya kenikmatan dunia tidak diharamkan, tidak, ya. Nabi juga mendapat hadiah, mendapat makanan juga dikasih sama tetangga dan sebagainya, dapat, ya. Bahkan sempat juga Nabi mendapatkan emas, ya. Mungkin ada sumbangan kambing dan sebagainya berupa hadiah, boleh. Ya. Nah Aisyah sudah mendapatkan derajat tinggi ini, yaitu di atas, ya, di atas pandangan manusia secara umum yang membuat harta, ya, membuat kehidupan dunia. Kemudian kata Aisyah, tapi tolong jangan kasih tahu pilihan saya ya kepada istri-istri engkau yang lain. Apa jawab Nabi ketika dikasih tahu oleh Aisyah? Aku Nabi, ya, aku Rasul yang aku tidak memberatkan orang, ya, tidak zalim terhadap orang. Ya. Setiap istriku yang menanyakan tentang pilihan engkau akan aku beritahu. Nah, jadi bijak ya Nabi, ya, tidak langsung ngapain gitu. Itu kan hak saya untuk ngasih tahu atau enggak. Jadi Nabi terhadap istri pun pandai memilih kalam, memilih kalimat. Ya. Ini harus kita pelajari nih. Ya.
bagaimana Nabi itu pandai memilih kalimat sehingga menyenangkan istrinya. Ya, ini harus kita pelajari ya. Makanya kita semakin rindu dengan majelis Nabi ya. Bagaimana kita bisa bertemu dengan Nabi? Gimana mau bertemu dengan Nabi, Pak? Karena kita gimana ya? Apa layak kita bersama Nabi nanti? Dan ternyata ini juga merupakan kenyataan bahwa Aisyah menyadari bahwa Aisyah punya tempat tersendiri ya di mana, di hati Nabi. Cukup kokoh lah gitu tempat Aisyah. Makanya disebutkan di hadis ini cuma Aisyah. Sisanya itu ternyata memang setuju kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Dan Masya Allah yang namanya kehidupan Nabi dan istri-istrinya itu kehidupan ideal ya, yang kita semua menginginkan mawadah, sakinah dan rahmah ya. Dan itu dialami oleh mereka. Walaupun mereka juga tetap ada gejolak ya. Nabi juga sempat cemburu di surat An-Nur kita udah sampaikan ya. Bagaimana Nabi gak cemburu ya ketika pulang ya. Aisyah lah ya gitu ya. Ketika pulang istrinya nggak ada. Berapa lama? Tahu-tahu datang di belakang sama orang lain. Coba bayangin. Dan Nabi pun manusia. Ya. Nabi nggak tahu juga sesuatu yang kalau tidak Allah beritahu dia tidak tahu. Hampir sebulan ayat itu tertunda. Ya, bukan tertunda sengaja kayaknya itu memang ditunda oleh Allah ya, karena itu bagian dari pembelajaran yang luar biasa. Oke, kembali lagi ke ayat ini ya. Jadi kalau engkau menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, aku akan ceraikan engkau ya. Dengan cara yang baik. Silakan cari orang yang bisa menunaikan ataupun mengabulkan keinginan kalian kira-kira. Jadi kalau kalian semua menghendaki Allah dan Rasulnya dan hari akhirat ya, pasti bagi orang-orang yang berbuat baik di kalangan Ummul Mukminin ini akan Allah berikan ajran azima. Allah berikan sesuatu yang besar ya, pahala yang besar. Sementara itu dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.